Iya, aku sudah pulang. Kamu, Dirga berhenti sejenak, tapi dia tidak bisa memaksakan diri untuk bertanya tentang situasinya. Sebaliknya, dia mengubah topik. Sudah larut, kamu juga harus istirahat lebih awal. Kakak, kamu lebih tua dari Randy, kan? Hah? Kenapa mempertanyakan ini? Kamu lihat, Randy lebih muda dari kamu, tapi anak kita sudah lebih dari 4 tahun. Lihat kamu masih bujangan tua, kata Putri main-main. Kami menjalani kehidupan yang berbeda. Jangan membandingkan kami satu sama lain. Dirga menjawab dengan sederhana. Kak, setiap kali aku melihatmu sendirian, aku merasa ingin mencuri wanita cantik di jalan untuk menjadi kakak iparku. Begitu ada yang menemanimu, menjagamu, aku tidak perlu mengkhawatirkanmu lagi. Kamu hanya perlu mengurus keluargamu sekarang. Jangan khawatirkan aku. Kakak, cepat carikan aku kakak ipar. Aku serius. Ayah dan bibi akan bahagia di surga begitu kamu sudah menetap. Dirga terdiam. Dia benar-benar ingin memberitahunya bahwa ayah mereka belum meninggal. Tetapi saat ini, dia tidak tahu siapa yang membawanya pergi. Dan dia juga tidak bisa mengakui apapun. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Nah, setelah ini, kamu bisa menemukan seseorang untukku." Selama dia bisa menyelamatkan ayahnya, dia bisa segera membawa ayahnya ke luar negeri untuk operasi plastik, sehingga keluarganya bisa bersatu kembali setelahnya. Setelah itu, dia akan berusaha mencari pacar, agar Putri Bramasta tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Kakak, kamu harus melakukan yang terbaik. Aku sedang menunggu pernikahanmu. Saat itu, putri kecil bisa menjadi gadis penjual bungamu. Gratis. Dirga mengangguk. Iya, hari itu akan datang. Setelah menutup telepon, dia memutar nomor telepon Hendra lagi. Panggilan itu dijawab segera dan suara dingin pria itu muncul. Jadi Dirga, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Aku sudah mengambil keputusan. Aku akan melakukan apapun yang kau ingin aku lakukan. Dengan ayahnya di tangan mereka, dia harus berkompromi dengan mereka demi keselamatan ayahnya. Aku memperingatkanmu, jangan mempermainkanku. Kecuali kau ingin menanggung akibatnya. Bisakah aku berbicara dengan ayahku? Dirga memohon. Dirga, jangan khawatirkan aku. Pergi dan mohon pada putri, minta dia untuk menjauh dari iblis itu. Suara sedih Hendra terdengar dari telepon. Ayah, apa maksudmu? Dirga menginginkan lebih banyak informasi, tetapi seseorang telah membekap mulut Hendra. Meminta putri untuk menjauh dari iblis? Apa yang ayahnya katakan padanya? Ayahnya mengatakan bahwa orang yang bersama putri adalah iblis. Apakah dia telah diculik oleh orang-orang iblis? Dirga, ambil paspormu dan bergegas ke dermaga kargo. Seseorang akan menemuimu di sana. Setelah itu, pria itu menutup telepon lagi. Dirga baru saja mendengarkan bunyi bip setelah panggilan. Dia segera mengambil dokumen dan dompetnya, dan segera berangkat. Bahkan jika itu adalah tempat yang berbahaya, dia akan tetap pergi demi ayahnya. Ayahnya telah menderita selama lebih dari 20 tahun. Sekarang, dia masih hidup tanpa hak dasar. Dia harus menyelamatkan ayahnya dan membiarkannya menikmati hidup lagi. Anehnya, Putri Bramasta merasa gelisah. Selama panggilan telepon, Dirga terdengar gugup dan panik. Dia berpikir sejenak dan mengangkat telepon untuk menelepon Dirga kembali, tetapi salurannya sibuk. Siapa lagi yang akan dia telepon? Kalau saja dia punya kakak ipar, akan ada seseorang yang menjaga Dirga. Dia tidak perlu terlalu khawatir tentang dia. Dia ingin berbicara dengan Randy tentang Dirga, tetapi Randy sibuk bekerja di ruang kerja, jadi dia mungkin tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap putri kecil yang berbaring di sampingnya. Anak kecil itu tidak tidur dengan nyenyak.
Sepertinya dia sedang memikirkan kakaknya David. Selama beberapa hari terakhir, Randy mencoba mengatur seseorang untuk menemani putri kecil. Namun, saat ini, mereka tidak dapat menemukan teman bermain yang cocok untuknya. Mereka hanya bisa membiarkan putri kecil menunggu. Mereka berharap ketika anak baru itu lahir, putri kecil akan kembali ke dirinya yang dulu, lincah dan bahagia. Setelah beberapa saat, Putri Bramasta masih gelisah. Dia ingin berbicara dengan Randy untuk melewatkan waktu. Dia berjalan ke ruang kerja dan melihat Randy sedang menelepon. Dia sepertinya berbicara tentang pemandangan, atau latar belakang, atau sesuatu. Setelah beberapa saat, dia mengakhiri panggilan. Dia menatap Putri Bramasta dan bertanya, "Kenapa kamu belum tidur?" Dia berjalan ke arahnya, memijat punggung dan bahunya, dan bertanya, "Apa yang kamu katakan kepada kakakku hari ini?" Randy menjawab, "Oh, itu hanya omongan laki-laki." Dia dengan cepat bertanya, "Tidak bisakah aku mengetahuinya?" Randy memegang tangannya dan menciumnya. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu akan segera tahu." Dia memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Randy, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Jika kamu menghancurkan hidup kakakku, aku tidak akan pernah memaafkanmu." "Aku menghancurkan hidupnya?" Randy mengangkat alisnya. "Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi dulu kakakmu sering pergi ke klub malam. Dia selalu ada di sana hampir setiap malam. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu berapa banyak wanita yang telah berhubungan intim dengannya. Jadi, siapa yang merusak dia?" "Tuan Randy, apa itu? Apakah Anda mengatakan betapa berantakannya kehidupan pribadi saudara laki-lakiku, atau betapa lugunya milikmu?" Putri Bramasta menekan kegembiraan di hatinya dan bertanya lebih lanjut. Randy menjalani gaya hidup yang sangat rutin. Dia memiliki rutinitas yang sama selama hampir seluruh masa dewasanya. Dan itu akan menjadi 5 tahun yang sama. Putri Bramasta sering curiga jika dia adalah manusia sungguhan. Yang dia tahu, dia bisa saja menjadi robot yang bertindak seperti manusia. Jenis robot yang tidak pernah kehabisan tenaga atau gagal dalam segala hal. Sekarang, dia memandang Putri Bramasta dan tersenyum. "Terserah kamu untuk menafsirkannya." Dia cemberut dan berkata, "Di masa depan, kamu tidak boleh berbicara buruk tentang kakakku." "Oke, aku akan melakukan apapun yang dikatakan istriku." Randy mengangkat tangannya untuk mencubit wajahnya dan berkata, "Aku masih ada rapat kecil yang harus dihadiri. Tidurlah dengan putri kecil, aku akan datang nanti." Dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu sibuklah. Pergi tidur segera setelah kamu selesai." Randy setuju. Iya, pada kenyataannya, dia tidak sibuk dengan pekerjaannya. Dia sedang berkomunikasi dengan perencana pernikahan, di laut A tempat pernikahan, gaun pengantinnya, dan semua persiapan berjalan lancar. Segera dia akan dapat membawa Putri Bramasta dan putri mereka mengunjungi laut A bersama. Dia akan menikahi Putri Bramasta secara resmi setelah sekian lama. Dia akhirnya akan mengumumkan kepada dunia bahwa dia adalah istrinya, Nyonya Randy Sanjaya. Dia tidak bisa berhenti tersenyum ketika dia mencoba membayangkan betapa terkejutnya Putri Bramasta nantinya. Putri Bramastanya akan sangat bahagia. Dirga masuk ke dalam mobil dan melaju dengan cepat ke lokasi yang diberikan oleh para penculik. Namun, ketika dia tiba di dermaga, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Dermaga itu sibuk di siang hari, tetapi kosong di tengah malam. Selain suara ombak, tidak ada suara lain. Dirga merinding di sekujur tubuhnya. Tempat ini tampak seperti jalan menuju neraka. Dalam kegelapan, dia tidak bisa melihat banyak. Dia menyalakan senter di ponselnya dan menyorotkannya ke sekelilingnya, tetapi dia tetap tidak melihat apa-apa. "Aku di sini, keluarlah." Dia berteriak beberapa kali,
tetapi tidak mendapat jawaban. Namun, dia bisa mencium bau darah di tengah angin laut yang asin. Bau darah langsung meningkatkan inderanya. Dia mengalami serangan panik dan sulit baginya untuk bernapas. Tangannya gemetar saat dia mengangkat teleponnya dan menyorotkannya di depannya. Tiba-tiba, dia melihat sesosok tubuh tergeletak di tanah. Dirga segera bergegas. Ketika dia bisa melihat lebih jelas, dia jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. "Ayah!" Suaranya pecah. Tubuh ayahnya dipenuhi luka dan bekas luka, dan darah masih mengalir keluar dari luka itu. Sepertinya sebagian besar darah di tubuhnya sudah habis. Dirga. Hendra berhasil mengucapkannya, menggunakan sedikit energi yang tersisa. "Ayah, jangan takut. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang." Tidak apa-apa." Dia ingin menjemput ayahnya, tetapi ayahnya dipenuhi luka. Dia tidak tahu bagaimana menahan ayahnya agar tidak melukainya lagi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.